action, let's go. 저 건물을 찾으러. Definisi keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kondisi ketika sistem ekonomi pasar mencapai keseimbangan, yang mana jumlah produk dan harga yang ditawarkan seimbang. Kuantitas suatu produk atau jasa yang diminta atau ditawarkan pada harga tertentu berada dalam jumlah yang seimbang. Proses terbentuknya keseimbangan pasar. 1. Produsen menyediakan barang sesuai permintaan. Produsen menyediakan produk sesuai dengan permintaan konsumen, karena jika barang ditawarkan secara berlebihan, tingkat beli atau minat pembeli menurun, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan di pasar. Bahkan hal tersebut dapat mempengaruhi harga pasar. Sehingga untuk menciptakan keseimbangan pasar, perlu dilakukan penawaran barang sesuai dengan permintaan pembeli. Contohnya, seorang produsen jaket musim dingin memantau tren cuaca dan data penjualan sebelumnya untuk menentukan berapa banyak jaket yang perlu diproduksi. Jika data menunjukkan bahwa permintaan akan jaket meningkat selama musim dingin, produsen akan menyesuaikan produksinya untuk memenuhi permintaan tersebut. 2. Keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Jika harga sesuai dengan permintaan pasar, berarti keseimbangan pasar telah tercapai. Oleh karena itu, harga produk biasanya disesuaikan dengan stok yang tersedia. Permintaan pembeli atas barang di pasar memaksa penjual untuk memastikan bahwa stok barang yang akan dijual tersedia selama jangka waktu tertentu. Contohnya, ketika terjadinya pandemi COVID-19 di seluruh dunia, jika masker kekurangan pasokan, maka harga produk akan naik. Sebaliknya, jika jumlah masker lebih banyak dari permintaan, kemungkinan besar harga produk akan perlahan turun. Yang ketiga, menyediakan stok barang sesuai penawaran pembeli. Salah satu pendorong terjadinya keseimbangan pasar adalah adanya keseimbangan antara pasokan barang yang tersedia dan kebutuhan pembeli. Hal ini memaksa produsen atau penjual untuk memasok barang sesuai dengan persediaan yang dibutuhkan. Ketika penjual dan konsumen menyepakati stok dan harga, maka keseimbangan akan terjadi. Contohnya, Ibu Rini menjual sayur di pasar dengan berbagai macam jenis sayuran. Tetapi, permintaan akan sayur putih lebih tinggi dibandingkan jenis sayuran yang lain. Sehingga, langkah yang diambil Ibu Rini adalah mengurangi persediaan sayur yang lain dan menambah persediaan sayur putih. Yang keempat, terdapat pengendalian harga. Pengendalian harga adalah kebijakan atau tindakan yang diterapkan oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk mengatur harga barang dan jasa di pasar. Pemerintah menetapkan batas harga untuk bahan pokok seperti minyak goreng atau beras agar tetap terjangkau oleh konsumen, terutama dalam situasi krisis. Berikutnya, faktor-faktor lain yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Yang pertama, tinggi rendahnya biaya produksi. Yang kedua, prediksi masa depan produsen atau konsumen. Dan yang terakhir, pengetahuan produsen akan selera konsumen. Berikutnya adalah fungsi keseimbangan pasar yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama fungsi permintaan dan juga yang kedua adalah fungsi penawaran. Yang pertama, fungsi permintaan atau KIDE. Fungsi permintaan adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Proses fungsi ini didasarkan pada hukum permintaan yang menyatakan bahwa ketika harga suatu barang naik, maka permintaannya turun dan sebaliknya. Hubungan antara harga dan jumlah barang dalam fungsi permintaan berbanding terbalik. Jika harga produk turun, permintaan meningkat dan sebaliknya. Itulah sebabnya grafik fungsi permintaan selalu negatif.
Selanjutnya, contoh fungsi keseimbangan pasar dengan menggunakan rumus, di mana diketahui fungsi permintaan dan penawaran, yaitu fungsi permintaan QD sama dengan 30 dikurangi dengan 2P. Fungsi penawaran QS sama dengan min 10 ditambah dengan 2P. Disuruh untuk menghitung harga dan output keseimbangan dari persamaan tersebut. Maka QD sama dengan QS, di mana QD sama dengan 30 dikurangi dengan 2P, QS-nya sama dengan min 10 ditambah dengan 2P. Kita memindahkan yang sama dengan yang sama, di mana ada variabel yang sama, yaitu min 2P dikurangi dengan 2P. 2P-nya yang di sebelahnya positif ketika dipindah ruas menjadi negatif atau pengurangan, sama dengan min 10 dikurangi dengan 30. Lalu, min 2P dikurangi dengan 2P sama dengan min 4P, sama dengan negatif 10 dikurangi dengan 30 sama dengan negatif 40. P sama dengan 10 diperoleh dari min 40 per min 4. Dari nilai P sama dengan 10, kita bisa memasukkannya ke salah satu persamaan, yaitu persamaan 1 yang kita gunakan, yaitu QD sama dengan 30 dikurangi dengan 2P, sama dengan 30 dikurangi dengan 2 dikali P-nya, yaitu 10. QD sama dengan 30 dikurangi dengan 2 dikali 10, hasilnya 20. Maka 30 dikurangi dengan 20 sama dengan 10. Jadi, keseimbangan tercapai saat harganya 10 dan output sebanyak 10 unit. Contoh dari fungsi permintaan adalah misalnya beras merek A variasi 5 kg yang awalnya dijual harga 70.000, harganya turun menjadi 59.000. Penurunan harga ini membuat pembeli beras merek A meningkat karena banyak konsumen membelinya dan beralih dari merek lain. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah hubungan antara jumlah barang dan harga yang ditawarkan kepada penjual. Fungsi penawaran sesuai dengan undang-undang penawaran yang berlaku, di mana kenaikan harga diikuti dengan kenaikan kualitas yang ditawarkan dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan asumsi ceteris paribus atau pengaruh faktor lain yang dianggap tetap, seperti kenaikan harga yang menyebabkan penurunan permintaan barang. Contoh fungsi penawaran. Contoh penawaran adalah ketika harga dari sebuah mesin cuci ialah 2.500.000, maka perusahaan akan dapat menjualnya 100 buah per minggu. Jika mesin cuci turun harga menjadi 2 juta, maka permintaan akan naik menjadi 200 buah per minggu. Contoh keseimbangan pasar umum. Contoh keseimbangan pasar yang bisa kita lihat dalam kehidupan masyarakat adalah penjualan minyak goreng di pasar sebagai kebutuhan pokok. Permintaan akan produk ini sangat tinggi, namun karena kelangkaan bahan baku, produsen tidak bisa memenuhi kebutuhan minyak goreng masyarakat. Akibatnya, harga pasar pun meningkat. Keseimbangan pasar akan terjadi ketika pasokan minyak goreng di pasar memenuhi permintaan masyarakat dengan harga yang wajar. Penjelasan dari kurva keseimbangan pasar di atas. Pada kondisi keseimbangan pasar atau market keseimbangan, kuantitas permintaan atau QD akan sama dengan kuantitas penawaran atau QS, atau terbentuknya kuantitas keseimbangan atau QE. Harga yang diminta pada PD pun akan sama dengan harga yang ditawarkan atau PS, sehingga terbentuk harga keseimbangan atau PE. Secara grafik, harga keseimbangan ini terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dengan kurva penawaran atau titik E atau keseimbangan. Contoh kurva keseimbangan pasar di atas, kita misalkan dengan permintaan akan harga sepatu. Pada saat harga sepatu sama dengan 200, maka permintaannya sama dengan 30. Begitu juga berikutnya, sampai pada harga sepatu berada pada 400 dan permintaannya ada pada 50. Pada titik ini terjadi keseimbangan pasar.